Prodi Pendidikan Bahasa Arab, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kesulitan belajar atau gangguan belajar. Yuk simak video berikut ini. Psikologi Pendidikan yang akan membahas tentang kesulitan belajar. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar? Kesulitan belajar adalah anak-anak yang mengalami suatu proses gangguan karena disebabkan kurangnya pemahaman atau penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan, di mana hambatan dapat berubah ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Menurut Kazuhiko tahun 1992, estimasi prevalensi anak kesulitan belajar adalah 1% hingga 4%. Dengan perbandingan anak laki-laki dan anak perempuan antara 4/1 hingga 7/1. Jadi, dapat dikatakan anak laki-laki lebih cenderung mengalami kesulitan belajar dibandingkan dengan anak perempuan. Di Indonesia sendiri, pada tahun 1997, Balai Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional melakukan penelitian mengenai kesulitan belajar terhadap sekolah dasar di 4 provinsi. Dan hasilnya, terdapat 6,59% siswa memiliki kesulitan belajar. Lalu, apa saja sih faktor penyebab kesulitan belajar? Jadi, kesulitan belajar itu terdapat 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal yang terdiri dari faktor fisiologi seperti kondisi siswa yang sedang sakit, adanya kelemahan atau cacat tubuh. Lalu faktor psikologis meliputi tingkat intelijensi yang rendah, bakat terhadap mata pelajaran yang rendah, minat belajar dan motivasi yang rendah. Lalu kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Terdiri dari faktor alamiah berupa peralatan belajar atau media belajar yang kurang lengkap, kondisi ruang belajar yang kurang layak, kondisi suhu dan cuaca. Lalu kemudian ada faktor sosial seperti faktor keluarga, sekolah, teman bermain, dan lingkungan masyarakat. Dalam kesulitan belajar terdapat juga beberapa karakteristik yang dikelompokkan ke dalam 6 macam masalah. Yang pertama adalah masalah prestasi akademis. Dalam masalah prestasi akademis ini dibagi menjadi masalah disleksia, disgrafia, bahasa lisan, dan diskalkulia. Nah, disleksia ini adalah gangguan belajar yang membuat anak sulit membaca. Anak akan mengalami kesulitan mengeja, mengingat huruf, dan mengenal kata. Misalnya, kesulitan menyebutkan huruf-huruf yang membentuk kata topi, yaitu TOTO, P, dan I. Kemudian yaitu masalah gangguan disgrafia merupakan gangguan belajar yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang menuliskan huruf atau kata dengan benar. Dan sebagian dari mereka menulis dengan lambat dan sulit dibaca. Lalu kemudian gangguan bahasa lisan yang merupakan permasalahan dalam penggunaan bahasa seperti secara kesulitan memproduksi dan menerima percakapan. Lalu ada juga diskalkulia, adalah gangguan belajar yang membuat anak sulit perhitungan matematis seperti kesulitan dalam menyusun urutan angka, mengingat, dan menggunakan operasi matematika. Kemudian masalah yang kedua yaitu masalah perseptual motor dan koordinasi umum, di mana ketidakmampuan persepsi visual dan auditori. Anak dengan masalah persepsi visual mengalami kesulitan menyelesaikan puzzle atau melihat dan mengingat bentuk-bentuk visual, serta memiliki kecenderungan memutar balik huruf, misalnya D dibaca B. Lalu yang ketiga adalah gangguan atensi dan hiperaktivitas, yaitu gangguan yang membuat anak menjadi sulit berkonsentrasi pada suatu tugas dalam waktu tertentu, gagal mendengarkan orang lain, dan tidak berhenti berbicara. Selanjutnya, masalah keempat yaitu masalah memori, kognitif, dan metakognitif, yaitu masalah yang berdampak pada masalah ingatan, di mana terjadi kesulitan dalam mengingat dan menyimpan kembali informasi setelah atau melihat dan mendengarnya. Selanjutnya yang kelima adalah masalah sosial dan emosional.
yaitu gangguan yang membuat anak menjadi sering ditolak oleh teman-temannya yang memiliki konsep diri yang buruk. Jika tidak ditangani dengan tepat, maka anak akan memiliki resiko mengalami depresi, bahkan bunuh diri. Dan yang terakhir adalah masalah motivasional. Nah, ini yaitu gangguan yang membuat anak menjadi membiarkan sesuatu terjadi tanpa berusaha mengontrolnya karena mereka percaya bahwa hidup mereka dikontrol oleh keberuntungan. Dampak yang akan dialami anak ketika memiliki kesulitan belajar, yaitu dari segi psikologi, dampak yang sering muncul ialah masalah penggunaan bahasa lisan tertulis dalam mendengarkan, berpikir, membaca, mengeja, matematik, kondisi motorik yang buruk sehingga mempengaruhi fungsi belajarnya. Dari segi sosial emosional, dampak yang sering muncul ialah ketidakstabilan emosi dan impulsivitas seperti anak-anak tiba-tiba menyerang orang lain atau benda tanpa ada provokasi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah dari segi pendidikan. Siswa menjadi tidak percaya pada kemampuan diri sendiri dan tidak memiliki kemampuan untuk menentukan strategi apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Lalu, bagaimana cara mengetahui anak jika mengalami kesulitan belajar? Yang pertama adalah mencatat anak-anak dengan berbagai indikasi seperti tugas atau kegiatan akademisnya sering tidak lancar, kualitas pekerjaannya buruk jika dibandingkan dengan teman sekelasnya yang lain, tidak ada motivasi belajar seperti sering alfa di sekolah. Kemudian melakukan pengamatan sistematik terhadap masing-masing anak, menggunakan alat atau instrumen seleksi, dan menggunakan testing psikometrik meliputi asesmen potensi intelektual, asesmen hasil belajar atau prestasi akademik, asesmen berbagai modalitas belajar. Tapi yang bisa melakukan asesmen tersebut hanya yang ahli di bidangnya ya, seperti psikolog, ahli pendidikan, dan ahli medis. Strategi inversi apa yang bisa dilakukan? Strategi intervensi yang dapat dilakukan oleh pendidik adalah mengendalikan tingkat kesulitan tugas sesuai dengan level dan secara bertahap, mengajarkan regulasi diri dan cara memonitor diri dalam belajar, menggunakan alat bantu belajar seperti adanya gambar, diskusi, dan menampilkan video, memberikan kesempatan lebih banyak untuk latihan dan juga diberikan umpan balik. Selain itu, keterlibatan orang tua juga penting dalam menangani anak yang kesulitan dalam belajar. Caranya adalah menghargai usaha anak, mencoba membuat rutinitas dalam kegiatan sehari-hari, kemudian membantu anak untuk bergaul atau berteman, dan bersikap simpatik tetapi tegas dan jangan terlalu memaksa anak. Jadi, intinya, jika kalian memiliki keluarga dengan gangguan kesulitan belajar, pastikan mereka mendapatkan penanganan yang tepat agar bisa terus berkembang dengan baik. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi gangguan belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih.